B pakai H, H I sama, I sama. Itu sama dengan fatwa kalau di MUI gitu. Ya, jadi Bisama itu yang kita sudah punya itu Bisama tentang kawasan suci itu kita punya. Kemudian Bisama tentang hutan suci juga kita punya. Nah, kenapa hutan-hutan itu kita sengaja di situ sudah bukan. Kalau di Bali itu kita ada namanya alas angker, pura. Kita bikin bangun pura. Kalau udah masyarakat kami, kalau udah ada pura di situ, ada relatif akan ini nggak berani itu macam-macam gitu. Pada pura di situ. Jadi itu salah satu keluarnya untuk mungkin sumber-sumber air itu didirikanlah itu masjid itu rasanya akan kalau nggak proyek strategis nasional semua gitu. Iya. Dulu kan nggak boleh ada bangunan lebih tinggi dari kelapa, dari pohon kelapa nggak boleh dulu. Iya. Oke. Detail di Enggak, saya udah banyak mencatat tadi juga pendeta Jimmy yang soal itu penting memang. Kalau orang hukum itu bilangnya bahasa Latinnya itu res commun sudah menjadi res nullius, milik segalanya gitu. Hak air itu juga ada kalau pakai kerangka hak gitu kan. Itu di masyarakat Amerika Latin termasuk Bolivia kan mendorong itu right of mother earth itu bahasa Indonesia saya lupa. Nah, menjadi itu tadi pendekatan didominasi Yatra. Kalau di Bali kita dihabisi sama Yatra, pembangunanisme atau pendekatan rasionalisme. Tadi itu kan dia memang pendekatannya holistik harusnya ke kita gitu. Jadi bukan kalau sumber daya air itu aja udah kata-kata yang eksploitatif terpisah dari kita. Padahal manusia itu 90%-nya darah, air apa itu tadi. Itu dia, jadi udah mulai ada kayak keterpisahan itu juga dari cara pandang itu udah seolah-olah dia sesuatu yang di luar kita. Di Islam itu kan ada itu juga hakikat mencerdai hakikat penciptaan. Saya kira udah banyak banget sama tadi hutan itu memang ya hutan kan dari dulu rata-rata kayaknya sekarang makin ngeri ya. Dulu 1 juta deforestasi itu 1 juta hektar per tahun rata-rata. Dan sekarang makin ini tambang bisa masuk hutan, geothermal. Itu kan tadi saya cerita geothermal dikeluarkan dari undang-undang pertambangan bisa masuk. Itu yang kejadian kemarin di Maluku Utara itu ya, Mas ya, bro, yang di Maluku Utara yang dibilang di hutan itu ada tambang ada tambang di tengah hutan gitu. Jadi itu udah jelas. Itu pulau kecil juga. itu sebenarnya Nikel. Maluku Utara. Nikel ya kalau salah ya. Jadi masuk cagar alam sebenarnya. Tapi ditabrak itu gara-gara tambang. Sama hutan itu, ya kan di situ tempat produksi air alamiah kira-kira. Kalau kita orang nanam bambu atau ada khusus itu bisa datang lagi air gitu, nangkap air. Justru itu makanya kenapa Dan dia kalau kawasan yang udah ditebang terus dihutankan kembali itu juga bisa bikin krisis air karena dia nyedot air kan. Sama kayak sawit itu bukan cuma nangkap. Di awal-awalnya nyedot, tapi nanti kalau yang masih jadi ya kembali lagi ya seluruh kemasuk. Mana itu ya kenapa tadi saya mencoba ini mensinergikan antara organisasi yang kami interpret yang kita jalankan selama ini dari diskusi perlindungan hutan ini dengan WWF ataupun PRUHA gitu
Yang notabene ini bisa bersinergi. Kenapa? Karena air ini jelas pasokan utama dari hutan gitu. Pasokan untuk mensuplai air yang ada sekarang ini semuanya dari hutan. Kalau hutannya kita bisa lindungi dengan baik dengan ini, automatically kan itu misalnya konstan atau misalnya kontinuitas debit airnya juga bisa terjaga gitu. Itu makanya ini kebetulan beliau ini ketua di dalam forum sendiri itu beliau kita angkat sebagai ketuanya. Nah kalau Pak Hayu Prabowo itu sebagai fasilitator nasionalnya itu ya, itu. Oh itu ada, iya saya nggak tahu. Greenpeace ini udah Greenpeace lain lagi. Kalau Greenpeace Iya, itu iya. Mbak Ning Parlan itu di situ ya yang Isu lingkungan secara umum. Tapi kan itu kalau ada dua lah model. Kalau dulu NGO advokasi itu ada yang community development, ada yang apa namanya community organizer. Jadi saling ledek. Ada kalau kayak keluar itu dia terlalu tinggi ngomongnya, terlalu politis, yang konkret aja dulu sama geng-geng sungai ini. Sungai itu juga panglimanya banyak banget yang punya. Karena banyak proyek kan ya. di situ, CSA segala macam. Kita juga orangnya sana terlalu karitatif, nggak strategis gitu, nggak berubah apa-apa gitu. Kan pertanian rusak lu nanam pohon di rumah ya sama aja gitu kan. Maksudnya tadi itu memang pendekatan holistik itu penting, terus juga mungkin soal daya rusak. Tapi nanti kita bisa ngomong, saya tadi eksodus itu kan itu. Cerita kenapa eksodus itu kan karena manusia rakus, itu ada di Quran, ada juga di kitab. Jadi saya kalau pakai ini saya nulis di Nile, Fraud, itu keluar semua. Jadi apa namanya sungai berdarah, mulai apa serangga, apa mati binatang-binatang, terus jadi lalat, apa itu kan itu pandemi pertama antraks. Dari situ yang pecah pembuluh darah ya antraks gitu ya. Dari situ sampai COVID sekarang nggak ada pembelajaran normal lagi, di normal itu kan. Kalau apa pendekatan holistik pasti akan lihatnya beda. Kalau di undang-undang sama di PU itu daya rusak. Kalau bencana paling banyak kan itu hidrometeorologi, tapi itu nggak alami. Itu dia kalau orang kadang bilang banjir itu bukan takdir. Anak-anak kalau kita bicara climate misalnya hitung-hitungan karbon dioksida emisi kan, kiamat itu udah bisa dihitung secara matematis gitu. Karena keragaman alam itu untuk menyerap polusi itu habis dia monoton. Perkebunan monokultur apa itu dia yang kalau gini ya pasti kiamat bisa dihitung itu mungkin juga yang apa namanya data soal data sulit di Indonesia itu apa namanya mana data yang jujur itu yang dipakai untuk merujuk kebijakan. Nah, itu juga dia problemnya nggak ada patokan data resmi soal water balance misalnya rusak atau nggak rusak itu kalau udah jelas banget gitu kan. Tapi nanti untuk misalnya waktu bikin proposal yang digis bagus situasi darurat waktu bikin proposal, tapi outputnya biasa-biasa aja. Nah di situ juga banyak dikompromikan. Misalnya kita ngomong campur aduk, ada air. Kalau atas air itu ya harusnya harus mensucikan, bisa diminum, bisa mensucikan, membersihkan. Tapi diturunin nanti jadi air layak, air bersih, hak atas air bersih. Itu sebenarnya hak atas air itu harusnya kita terlalu cara pandangnya jadi memang rasionalistik yang itu dia barat kan sikap klasik apa itu yang jadi seolah-olah padahal kalau dihubungkan tadi sistem kepercayaan sama data ilmiahnya udah sinkron. Tadi kan semua ahli-ahli IPCC misalnya climate itu kan udah menyerukan pembangunan sipil semua. Mereka udah panik sendiri kan. Yang tahu udah itu aja terus gak perlu ada pembangunan sipil, udah give up gitu. Seolah-olah nggak ada harapan politik. Kalau Antonio Guterres bilang yang sekjen PBB sekarang pemerintah itu bukan nggak mau, tapi pemerintah dan korporat itu bohong. Gitu. To put it simply dia lain. Kalau Ban Ki-moon bilang
data di UN itu angka kematian anak bayi akibat buruknya air dan sanitasi itu jauh lebih besar daripada korban perang. Itu berperan. Jadi udah darurat gitu sebenarnya. Tinggal tadi itu memang penting supaya ya praktek lapangan buktinya bisa menjaga itu tadi kan pendekatan advokasi yang ternyata nggak jalan juga di Indonesia. Hukumnya berubah, situasinya nggak berubah, teksnya berubah tapi nggak berubah situasinya. Itu Nabil Anwar Makarim, duta besar Indonesia yang lama di PBB itu juga ngomong gitu sama saya, bener Pak. Saya kan ngoceh aja, masih bener. Memang di Indonesia itu data fakta itu nggak rubah kebijakan, diperlukan tekanan. Nah sekarang kan gimana tekanan itu bukan semata-mata melahirkan chaos kan, tapi karena seruan aja kadang nggak. Aqua juga ngomong atas air, Suez ngomong atas air. Kami bantu negara. Waktu diklaim, sekarang diklaim negara. AMDK itu salah satu sarana penyediaan. Mereka komplain, kami kan bukan negara gitu. Dan terus apa namanya aspalnya Aquanya juga komplain gitu. Masyarakatnya nggak dapat apa-apa, itu dia. Air ada di pasar tapi nggak ada di rumah. Sama kayak beras itu ada di pasar tapi nggak ada di rumah, pasarnya di depan rumah, nggak ada duit nggak dapat. Nah, itu dari situasinya. Saya kira kita udah bisa jadi kitab ini. Iya. Hasil diskusi kali ini mungkin kita sudah banyak rekam ya, ya Bang ya. Iya. Dan teman-teman udah banyak kita rekam, mungkin nanti hasil notulensinya bisa kita share bareng-bareng ya Bang ya. Hasil dari ini pastinya juga buat masukan juga apa Buat PWF juga. PWF ada event kok, ada event ya Bang ya. PWF itu ya, saya nggak tahu itu pasti dari Amerika Latin itu kan ada Laudato Si apa itu kayak Pakuan Paus itu kan pasti banyak itu mereka. Terus juga Bread for the World, World Church of Council, itu ikut panitia internasional Bang. Artinya kelompok-kelompok kepercayaan itu ada dan harusnya kontribusi dari Indonesia khas karena konteksnya beragam dan kaya. Jadi salah satu rekomendasi dari forum ini juga adanya interfaith forum juga di PWF juga ya. Nanti Ada sesinya. Ada sesinya. Ada. Itu juga ide dari apa rekan-rekan yang di sini juga kan ya. Iya. Kalau kasih seberangkatan sama iri ya. Iya. Kalau misalnya bisa bergandengan tangan dengan iri itu juga bagus. Cuman iri ini sendiri kan ininya apa ya selama ini di backup dari UNED. Indonesian Environment Program. Nah, di situ ada iri global. Karena kita iri itu ada di 5 negara, ada di Brasil, ada di Kongo, ada di Indonesia. Komunitas ini ya. Di Lombok juga ada itu ya proyeknya kayak gitu. Kerjanya ada di Lombok. Enggak, kita baru prioritasnya itu ada berapa ya? Itu tanah Papua itu semuanya. Tanah Papua semua, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Riau, sama Aceh. Daerah tambang sama sawah semua. Ya, enggak, artinya kita masih melihat potensi hutannya yang kita ini. Jadi ya berbenturannya di situ. Kita ingin melakukan hutan, tapi di satu sisi hutannya itu di situ ada potensi tambang, posisi macam-macam. Nah ini yang jadi benturan. Ada apa masukan Bang Kiki sebelum kita simpulkan dan ini? Ya, untuk pertemuan perdana ini sudah sangat cair ya, suasananya sudah bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk mengawali sesi pertama dari pertemuan yang akan jadikan pertemuan yang teragendakan lah, setahun bisa 2 kali, 3 kali kita akan meneruskan forum ini untuk tahapan berikutnya, walaupun momentumnya pada PWF nanti tanggal 20 sampai tanggal 3 ya. Bali, dan memang ada sesi di sana topiknya ini tentang masalah Hollywood dari banyak
perspektif keagamaan yang akan juga kita minta nanti akan saya hubungkan pada beberapa